Sudah ininya, berubah polanya ya, polanya. udah nggak yang semuanya bakal ikut satu suara Betul. gitu. Karena yang tadi Mas Adi bilang yang Gen Z ini punya pilihan sendiri. Artinya nggak bisa merangkul sampai ke golongan Gen Z Nah, atau gimana? sebetulnya sih kalau Nahdien keumatan ya, PKB Muhaimin itu malah bisa mengelola Nahdien ya, dibandingkan PBNU sebagai ormas resmi organisasi. Kenapa Muhaimin bisa? Karena Muhaimin kan punya eksekutif, punya legislatif, punya sumber daya untuk mengelola pesantren, untuk mengelola Nahdien. Nah, sementara PBNU sebagai organisasi hanya punya administrasi, punya perintah, punya Iya. KTBDC. Yang lain nggak punya. Itu sebabnya kemarin itu ketika PBNU suaranya berbeda dengan PKB, PKB tetap unggul. Oh iya betul. Malah naik lagi Bang, suaranya Bang PK. Malah naik. kemudian. Malah naik ya. Jadi betapa tidak Pinter berpengaruh. ngelolanya berarti. Jadi kalau dari PBNU hanya perintah, tapi di PKB kan ada pendekatan-pendekatan yang lain. Karena dia punya sumber daya, punya eksekutif, punya legislatif Iya, itu. lengkap lebih Betul. komplit ya. Cuman emang ada kesulitan mungkin ya Muhaimin untuk masuk ke Nah, harusnya NU-nya karena kalau beda kepentingan. saya jadi PKB, saya harus masuk ke situ, membenahi secara Ya. politik punya kekuasaan. Karena apapun kan konstituen PKB itu kan Nahdien. Iya. Nanti dibilang ada kepentingan politik nih gitu. Nggak ada masalah Nggak boleh juga. anti politik juga ya. Jadi secara politik ini kan, karena PKB ini kan politiknya Nahdien. Masih Jadi, bagian dari itu. Betul. Jadi nggak bisa mengingkari juga bahwa PKB itu bukan politik Nahdien. Karena dilahirkan memang untuk menjadi saya politiknya Nahdien. Nah, cuma persoalannya kan menjadi masalahnya ketika pengurus PBNU ikut ke sana, PKB ikut sini, itu jadi masalah. Oke. Tergantung pendekatan-pendekatannya. Kalau penguasa melakukan pendekatan ke organisasi PBNU, sementara Nahdien ingin lebih cocok ke PKB, dia akan ke situ. Nah, jadi memang menurut saya sih harus dari konflik ini harus melahirkan satu kiai karismatik yang baru, yang kalau bisa lebih dari Gus Dur lah secara moralitas, secara karisma ya. Kalau Gus Dur kan. Tapi apakah ada Bang yang bisa melebihi Gus Dur? Tapi kalau kita lihat kan dari konflik ini sebenarnya dari suara-suara dari perwakilan Gus Dur sendiri kan sudah banyak yang bersuara ya, sudah banyak yang agak menyindir halus gitu kan. Tapi sepertinya tidak mempengaruhi kondisi NU saat ini gitu. Apa memang pengaruh Gus Dur sudah tidak didengar di NU atau apa? Ini juga begini soal Gus Dur ya. Gus Dur itu kan besar karena membayungi civil society. Bersama kita ini melawan penindasan. Nah, kalau kemudian ada simbol-simbol Gus Dur seperti PBNU, kemudian ada keluarganya ikut pemerintahan yang menindas, kan ribet juga kita. Iya. Teman-teman siswa saya tuh jadi bingung, Mas ini gimana sih? Kita dulu sama Gus Dur melawan ini malah PBNU malah ikut penindas gimana? Nah, itu yang problem juga. Oh, ada banyak kepentingan sekarang ya berarti. Nah, itu jadi saya bilang kenapa orang sekarang ketika Gus Dur dianggap jadi pahlawan nasional, sedikit orang yang dari kalangan civil society ya, yang merasa wah ini dia nih tokoh kita. Karena memang sudah dirontokkan oleh jalan teman anak buah Gus Dur yang kemudian lebih memilih ikut secara pragmatis ikut pemerintah, yang faktanya zaman Jokowi kan memang melakukan banyak penindasan, banyak korupsinya. Bahkan sekarang banyak yang menganggap NU ini lebih dekat ke penguasa ketimbang ke umat. Tuh gimana tuh anggapannya? Ini memang problem besar organisasi ya. Jadi saya dulu pernah ngobrol dengan Mbak Fakih, di Langitan. Waktu itu tahun 2011-2012 lah. Beliau minta diupdate soal politik, saya jelasin ini politik begini. Wah, ini masalah. Dia bilang, ini bagaimana mengatasinya? Saya sudah tua, sudah sakit-sakitan. Dulu waktu 97-98 saya masih muda, saya bisa kumpulkan teman-teman. Kemudian menyikapi situasi. Kita sampaikan ke publik ini, ke masyarakat ini yang terjadi. Nah, sekarang ini siapa yang menjelaskan situasi ini kepada masyarakat? Karena Mbak Fakih bilang, kiai itu tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang harus bisa menyampaikan opini masyarakat ke pemerintah. Nah, kiai-kiai sekarang lebih banyak
suara pemerintah disampaikan kepada santri. Jadi Itu kayak terbalik. corong ya. Iya, jadi Kayak kacau. semacam, Nah ini saya pernah ngingetin juga teman-teman gus-gus itu. Ini loh, kalian tuh harus menjadi pemuka masyarakat, menjelaskan kepada pemerintah, jangan menjadi antek pemerintah, menjelaskan soal apa yang dilakukan oleh pemerintah. harusnya dari bawah ke sana ya. Betul. Bukan dari sana dibawa ke sini. Ini masyarakat situasinya begini Pak, pemerintah ini kan bikin kebijakan seperti ini kan begitu. Harusnya begitu idealnya. Tapi yang terjadi malah kebalikan. Kebijakan pemerintah Malah bawa disosialisasikan. pesan-pesan. Oke. Nah ini memang saya berharap sih memunculkan kesadaran baru. Tadi soal apakah ada kiai yang lebih besar dari Gus Dur? Menurut saya dalam satu aspek ada, terutama dalam aspek keilmuan keagamaan pasti banyak yang lebih baik. Cuma kan kiai-kiai ini kan tidak paham demokrasi, tidak paham politik Karismanya juga global. kurang kali ya. Kemudian ya belum teruji. Belum teruji. Mungkin karismanya ada kalau sudah teruji. Nah semacam ini, tapi menurut saya sih hari ini sih nggak perlu juga orang harus ada kayak besar memiliki ilmu pengetahuan seperti Gus Dur itu. Cukup yang berkarisma, bisa yang menyatukan lagi. yang menyatukan, yang mengajarkan kejujuran, mengajarkan etika, mengajarkan moralitas. Karena kalau kita lihat misalnya Gandhi ya, apa sih yang diajarkan Gandhi? Kan kejujuran, moralitas. Kebaikan, Dia tidak memobilisasi Iya, massa. betul, betul. Apa yang dilakukan Mandela kan menanamkan integritas, menanamkan kejujuran, menanamkan spiritualitas yang yaitu spiritualitas keberanian. Nah yang menarik masyarakat kita nih sangat religius ya, organisasi keagamaan muncul, tapi tidak menjadikan ini spiritualitas yang kemampuan untuk memahami hakikat yang baik dan yang tidak baik, yang salah dan yang benar, dan berani melawan ketidakbenaran, itu spiritualitas. Ya. Nah jadi religiositas kita ini tidak melahirkan spiritualitas, hanya melahirkan ritual-ritual aja. Hanya fokusnya ke ritual keagamaan, betul. Nah jadi terakhir itu Islam pesantren itu membangkitkan spiritualitas ketika Kiai Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan menyerukan resolusi jihad, kan kemudian ada keberanian. Ini jahat yang kita lawan ini, kita menjalankan perintah Tuhan, syahid nanti. Karena harus yakin dulu bahwa yang dilawan itu ketidakbenaran. Ya. Sehingga bisa mempertaruhkan segalanya. Nah hari ini hampir tidak ada organisasi keagamaan yang membangkitkan spiritualitas umatnya untuk melawan ketidakbenaran, untuk melawan korupsi, untuk melawan kemarin contoh misalnya soal kerusakan lingkungan, membuat Sumatera lalu lantak. Kan harusnya ada ini loh, kalau kita membiarkan manusia merusak alam ciptaan Tuhan nih, kita yang menjadi dampaknya, jadi kita harus tegas melawan orang-orang seperti itu. Kan mestinya begitu. Nah mestinya organisasi keagamaan itu memelopori keberanian itu karena ada spiritualitasnya. Kalau ini malah makin jauh ya. Ini Berarti abang sepakat bang ya? malah jadi bagian. Malah ikut-ikutan.